قال المصنف الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وعلومكم وأمدنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته آمين إلى أن قال أو من عزم على فعل شيء أو من عزم على الكفر مطلقا في المستقبل. Di antara sebab-sebab yang bisa menjadikan seorang muslim keluar dari Islamnya atau menjadi seorang murtad wal'iyadzu billah adalah azama 'alal kufri, memiliki keinginan kuat untuk melakukan kekufuran. Jadi barang siapa yang dalam hatinya ada keinginan kuat untuk melakukan perbuatan yang hukumnya perbuatan tersebut akan mengeluarkan siapapun yang melakukannya, memperbuatnya keluar dari Islam, maka dia telah menjadi murtad wal'iyadzu billah mutlaqan. Sebagian cetakan mungkin tidak ada kata-kata mutlaqan, tapi yang kami pegang nuskhahnya ada, redaksinya ada, mutlaqan. Artinya kekufuran apapun itu, jika seseorang berazam untuk melakukannya fil mustaqbal, di masa yang akan datang, apapun bentuk kekufurannya, walaupun dia tidak lakukan itu, hanya berazam saja, ketahuilah bahwa dia seketika saat azam itu terbentuk di dalam hatinya, seketika dia menjadi kufur. Tidak nunggu nanti, tidak nunggu perbuatannya, tidak. Cukup dengan yang namanya azam saja, keinginan kuat untuk melakukan kekufuran. Nanti keinginan kuat tersebut yang ada dalam dirinya akan mengeluarkan dia dari Islam saat itu juga. Nah itu, wal'iyadzu billah. Berbeda dengan orang yang berazam ingin melakukan dosa besar, tidak sampai derajat kufur. Dia dalam berazam, ya ada dosa, tapi di sana ada permasalahan nanti, apakah dia hukumnya langsung fasik atau tidak. Yang jelas dia tidak kufur. Ada orang menginginkan untuk melakukan, seorang muslim menginginkan untuk melakukan dosa besar, contoh berzina wal'iyadzu billah. Dia punya cita-cita pengen berzina, kuat pula keinginannya wal'iyadzu billah, karena mungkin dianggapnya hebat namanya berzina itu. Zina itu hina, rendah, dina, luar biasa. Apakah dia keluar dari Islam? Tidak. Selama dia memiliki keyakinan bahwa berzina itu adalah haram, dilarang oleh syariat, dia memang melakukan dosa karena azamnya tadi. Ingat bahasanya azam itu, kalau sudah sampai derajat azam, keinginan seseorang, kalau sudah sampai derajat azam, maka kalau dia ingin berbuat baik, walaupun dia tidak melakukan perbuatan baik tersebut, dia sudah dapat pahala. Kalau dia ingin berbuat buruk, walaupun dia tidak sempat melakukan keburukan tersebut, tapi karena keinginannya sekali lagi sudah sampai derajat azam, maka dia akan mendapat dosa. Hanya permasalahannya apakah langsung fasik atau tidak, karena ini dosa besar. Baik.
Kita lanjutkan. Au man azama au ala fi'li syai'in, di situ mungkin di kitab-kitab yang kalian pegang, au ala fi'li syai'in mimma dzukir. Au ala fi'li syai'in mimma dzukir. Mimma dzukir dari yang sudah disebutkan di sini, yang sudah kita pelajari dari awal, yang termasuk dalam sebab-sebab kekufuran, yang mana sebabnya adalah i'tiqad, keyakinan. Lengkapnya begini, au man azama ala fi'li syai'in muayyanin minal kufriyat, muayyanin minal kufriyat mimma dzukir au nahwihi fil mustaqbali au taraddada fihi la waswasatun. Nah, di sini. Atau orang yang berazam, berkeinginan kuat, ingin melakukan sesuatu yang sudah sama-sama kita pelajari, yang merupakan sebab-sebab kekufuran yang berkaitan dengan i'tiqad, yang sumbernya adalah i'tiqad, keyakinan, maka dia keluar dari Islam. Ataupun yang belum disebutkan di sini, tetap selama itu sebab-sebab kekufuran, dia keluar dari Islam. Inginnya melakukannya memang nanti, tapi keinginan untuk melakukan perbuatan yang menjadi sebab kemurtadan itu ada saat ini contohnya, maka saat itu juga dia menjadi keluar dari Islam. Au taraddada fi, atau ragu. Taraddud itu ragu, syak, namanya taraddud. Taraddada ya taraddadu, taraddudan, taraddud artinya syak, syuku syakkan, ragu. Ragu, lakukan tidak, lakukan tidak, lakukan tidak, lakukan tidak. Jadi ada perbuatan yang akan mengakibatkan seseorang menjadi keluar dari Islam dan dia tahu itu. Kemudian dia ragu, saya lakukan apa tidak ya? Saya lakukan apa tidak ya? Keraguan-raguan dia ini cukup untuk mengeluarkan dia dari Islam. Waliyadzubillah. Saat itu juga dia menjadi kufur. Kenapa? Karena kewajiban seorang manusia, seorang muslim, ingat kewajiban seorang manusia, jika terkumpul dalam dirinya 4 syarat, syarat mukallaf, nah kita satukan saja syarat mukallaf dan syarat taklif, kita satukan, kita gabungkan saja. Dia seorang yang baligh, kemudian aqil, baligh berakal, kemudian selamat panca indera, pendengaran atau penglihatannya, kemudian sampai dakwah Islam kepadanya dengan cara yang baik dan benar. Maka 4 syarat ini, 4 kriteria ini jika terkumpul dalam diri seorang, maka wajib dia masuk Islam. Apakah kewajibannya hanya masuk Islam? Tidak. Kalau dia sudah masuk Islam, dia punya kewajiban untuk mendawamkan atau menjadikan Islamnya konsisten terus menerus, tidak boleh putus sedikit pun. Sehingga orang yang punya niat untuk melakukan kekufuran atau sebab kemurtadan, maka dia telah sama dengan akan memutus. Sedangkan itu keinginan kuat untuk memutus, berarti sama dengan memutus. Awas. Orang yang memutuskan Islam, dia keluar dari Islam, sudah. La waswasatun, tidak termasuk waswasah di sini. Waswasah itu waswas, waswas yang ada di dalam hati kita. Kalau urusan waswas ini jarang ada orang yang selamat dari waswas. Dan namanya waswas itu datang dengan paksaan, artinya kita tidak menginginkan itu. Tiba-tiba datang, kemudian kita hanya dilihat ketika was-was datang, godaan ini datang,
godaan untuk melakukan kekufuran wal'iyadzubillah. Maka dilihat kita meridhai tidak. Selama kita tidak meridhoinya, tidak menurutinya, tidak mematuhinya, maka was-was adalah was-was, tidak berpengaruh terhadap hukum sama sekali. Tidak akan menjadikan orangnya menjadi keluar dari Islam, tidak. Orang lagi diam duduk begini, tiba-tiba ada was-was datang mengajak dia untuk melakukan kekufuran waliyadzubillah. Apa hukumnya? Selama was-was itu menjadi was-was yang tidak diikuti, tidak dipatuhi, tidak dituruti, tidak disetujui olehnya, maka seorang muslim tersebut yang didatangi was-was tadi tetap menjadi muslim yang sejati, tidak tergores sama sekali keimanannya, dan tidak akan mengeluarkan dia daripada was-was tersebut, tidak akan mengeluarkan dia daripada Islam. Tapi yang berbahaya ketika was-was datang kemudian diiyakan, diikuti, disetujui oleh hati kita, itu yang berbahaya. Itu nanti sudah tidak masuk was-was lagi. Ya. Jadi kalau was-was tidak akan menjadikan seseorang keluar dari Islam. Au man ankara suhbata sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Atau orang yang mengingkari seorang muslim, di sini tentunya seorang muslim yang mengingkari status sahabat untuk Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ai nafa kaunahu min sahabati sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi naudzubillah, awas, hati-hati, ada sekelompok di luar sana, mencoba kelompok tersebut untuk memasukkan syubhat di dalam hati kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah. Mereka menuduh yang tidak-tidak, tuduhan yang sangat keji terhadap Sayyidina Abu Bakar Siddiq, terhadap Sayyidina Umar bin Khattab, terhadap Sayyidina Uthman. Tuduhan yang sangat keji dengan tuduhan mereka semuanya telah merampas kekuasaan dan seterusnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Jangan sampai nanti syubhat-syubhat tersebut masuk kemudian dengan lantangnya kita mengingkari. Waliyadzubillah. Mengingkari bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq termasuk sahabat. Hati-hati, karena siapapun tahu ini masuk dalam kategori ma'lum minaddin bid-darurah la yakhfa ala mithlihi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu jadi sahabat sudah ijma', kesepakatan. Satu itu. Kemudian ma'lum minaddin bid-darurah, Sayyidina Abu Bakar statusnya sebagai seorang sahabat itu diketahui bagian daripada agama, dan cara pengetahuannya juga mudah sekali tanpa harus berpikir. Tahu, orang awam pun kalau ditanya, sahabatnya Rasulullah siapa? Jawaban pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saking jelasnya, nggak ada samar sama sekali di sini. Kalau ada orang dia ngaku Islam kemudian mengingkari Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat, keluar dia dari Islam. Hati-hati. Sama dalam hal ini Sayyidina Umar juga sangat jelas gamblang. Sama dalam Sayyidina Uthman bin Affan juga sangat jelas satu sebagai sahabatnya. Bahkan terkait Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bukan hanya sebagai sahabat Nabi, tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq termasuk daripada 10 sahabat yang diberikan kabar gembira akan masuk surga. Nomor 1 adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bukan hanya termasuk 10 sahabat yang diberikan kabar gembira akan masuk surga, tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah afdalus sahabah, paling mulia, paling afdalnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang ngakunya Islam tapi mengingkari satu sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hati-hati, ini keluar dari Islam nanti. Au
man ankara risalata wahidin minar rusulil mujma'i ala risalatih ay mimman risalatu minal ma'lum minad dini bid darurati alladhi la yakhfa alaih ka sayyidina Isa wa sayyidina Musa alaihima wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Atau seorang muslim yang mengingkari kerasulan salah satu daripada rasul-rasul utusan-utusan Allah yang disepakati secara konsensus kerasulannya, atau yang kerasulannya tegasnya adalah yang kerasulannya diketahui itu bagian daripada agama, jalur pengetahuannya pun juga mudah secara otomatis tanpa harus berpikir, dan perkara tersebut tidak samar, artinya sangat jelas. Contoh siapa? Sayyidina Isa. Contoh siapa? Sayyidina Musa. Ini jelas kenabiannya, kerasulannya. Kalau ada orang ingkari Sayyidina Isa, Sayyidina Musa, keluar dari Islam. Kalau orang yang ingkari Rasulullah, yang nggak masuk Islam sama sekali. Ini yang keluar dari Islam berarti harus masuk terlebih dahulu. Makanya contohnya di sini bukan Sayyidina Muhammad, bukan, tapi Sayyidina Isa. Karena syaratnya orang masuk Islam harus mengakui Rasulullah sebagai Rasul, baru dia masuk. Ini perlu diperhatikan. Ini yang disepakati kerasulannya. Kalau yang diperdebatkan, yang debatable, yang diperdebatkan kerasulannya, kalau ada orang ngingkari, seorang muslim ngingkari, dia tidak keluar dari Islam. Siapa contohnya? Dzulqarnain. Siapa contohnya? Sayyidina Luqman Al-Hakim. Ini diperdebatkan. Rasul apa? Seorang hamba yang soleh saja contohnya. Kalau ada orang, saya nggak percaya kalau Rasul, dia tidak keluar dari Islam. Saya percaya hanya beliau hamba Allah yang soleh saja, dia tidak keluar dari Islam. Tidak keluar dari Islam. Atau yang sempat disebut anak Tuhan oleh kalangan Yahudi, siapa? Uzair. Apakah Uzair itu Nabiullah, Rasulullah atau bukan? Ini diperdebatkan. Kalau yang kenabian dan kerasulannya diperdebatkan, diperselisihkan oleh para ulama, kemudian ada yang mengingkari, maka dia tidak keluar dari Islam. Ini yang akan mengakibatkan seorang muslim keluar daripada Islam karena mengingkari seseorang yang beliau adalah seorang rasul yang kerasulannya disepakati dan diketahui bagian daripada agama, juga perkaranya jelas, urusannya jelas. Seperti siapa? Sayyidina Isa dan Sayyidina Musa alaihima assalatu wassalam. Au jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an, atau orang ngingkari satu huruf. Nah, hati-hati ya, dalam Quran itu satu huruf yang disepakati bahwa huruf tersebut bagian dari Quran. Allah. Orang mengingkari satu huruf dari Al-Quran yang mana satu huruf tersebut disepakati bagian daripada Quran. Awas, satu huruf saja, buang waw saja, contohnya wasyamsi waduhaha, wawnya dibuang sengaja dan mengingkari betul. Padahal dia tahu itu bagian daripada Quran dan jelas sekali. Satu huruf, nggak perlu satu ayat, satu huruf dia mengingkari Quran, keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Itu disepakati. Au zada harfan fi mujma'an ala nafi, atau nambah satu huruf yang disepakati huruf tersebut bukan bagian dari Al-Quran. Ada mentang-mentang
taat, seneng ngafal Quran, yang lain 30 juz, dia 31 juz. Saking hebatnya ini. Kurang ini 30 juz kurang, nambah 1 juz lagi. Ya 1 juz ini apa? Ini Quran juga, hati-hati. Hati-hati. Ini Quran juga. Hati-hati. Yang disepakati bukan bagian dari Al-Quran walaupun 1 huruf, kemudian ditetapkan bagian dari Al-Quran, ditambahkan bagian Al-Quran, keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Agama Islam jelas. Mana yang bagian dari agama diketahui dengan jelas, sudah, itu bagian dari agama, tidak boleh diingkari. Mana yang bukan bagian daripada agama dan itu jelas sekali diketahui oleh kita semuanya, cara mengetahuinya pun tidak perlu berpikir, merenung dan seterusnya, kita juga wajib ingkari bahwa itu bukan bagian dari agama, tidak boleh dikatakan bagian dari agama. Itu Islam. Islam jelas, prinsipnya sangat jelas agama Islam ini. Dan urusan kita, hubungan kita dengan agama Islam adalah tunduk patuh. Setelah masuk wajib tunduk patuh. Sudah. Bagian dari agama sudah, hormat, siap. Bukan bagian dari agama, tidak, selesai. Ya. Jadi harus hati-hati, ini penting ya. Ini penting sekali. Au man kadzdzaba rasulan wallahu alam bis-shawab.